Wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita pada hari ini masih diberi nikmat, terutama nikmat kesehatan ya. Nikmat panjang umur, walaupun kondisi dalam dunia maya tidak menghalangi sedikit pun kita untuk belajar, karena yang namanya belajar kewajiban kita sebagai manusia, dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Materi pada hari ini, materi kita pemeliharaan mesin kendaraan ringan, karena Kamis kemarin sempat tertunda karena ada kepentingan yang namanya tes TOEFL ya, sehingga baru berlangsung pada hari ini. Pemeliharaan mesin kendaraan ringan itu diawali kemarin kita sudah belajar yang namanya kepala silinder. Ya udah ingat, masih ingat kepala silinder ya? Benar? Benar nggak? Halo? 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 Ya, kepala silinder. Kemudian silinder head. Ya, silinder head itu kepala silinder. Kepala silinder itu namanya silinder head. Kedua, kita belajar yang namanya di kepala silinder itu ada mekanisme apa aja sebelum masuk ke sistem bahan bakar. Di kepala silinder itu ada mekanisme apa aja? Silinder head. Hah? Masih ingat nggak? Ada, saya beritahu nih contohnya, ada mekanisme katup. Ya? Benar? Halo? Mekanisme katup. Mekanisme katup ada yang menggunakan mekanisme katup OHV, overhead valve. Kemudian ada mekanisme katup SOHC, masih ingat? SOHC, single overhead camshaft. Single camshaftnya ada di kepala silinder satu buah untuk menggerakkan mekanisme katup, baik katup masuk maupun katup buang. Yang ketiga ada DOHC atau yang disebut dengan double overhead camshaft. Kedua camshaft itu diletakkan di kepala silinder. Untuk satu unit camshaft in menggerakkan mekanisme katup in atau katup masuk. Kemudian mekanisme camshaft untuk X menggerakkan mekanisme katup untuk X atau katup buang. Masih paham? Masih ingat nggak? Halo? Ajis, bisa ingat Jis? Aduh, kalau misalnya nggak ingat, itu kamu bisa lihat di materi yang saya berikan lewat Google Form atau dengan WA ya. Kalau kamu butuh materi saya kirimkan, bisa lewat Japri, ketua sekretarisnya boleh si Febri. Ya. Jadi kamu belajar kalau lewat, apalagi yang nggak seneng belajar ini lewat online seperti ini, nanti akan saya berikan. Tinggal pelajari, kamu ikuti tugasnya, yang penting kamu aktif, kemudian kalau bisa kamu praktekkan ya. Itu bisa lebih cepat dapatnya dibandingkan kita belajar online seperti ini, karena online ini sifatnya menjenuhkan ya. Jadi bagi kamu yang ingin mendapatkan materi dari pertemuan pertama sampai hari ini, materi yang saya ajarkan itu materinya ada 3 macam, ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kemudian ada pemeliharaan sasis pemindah tenaga kendaraan ringan, satu lagi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ada 3 nih. Ya, kamu itu lagi di push atau di support, kalau ibarat kuda tuh lagi dipecut, minimal kamu bisa mengerjakan soal-soal uji kompetensi yang nanti akan dilakukan pada bulan Februari. Tahu nggak? Kamu itu ada ujian praktek. Halo? Halo? Akbar? Bar? Ada ujian praktek, kamu tahu? Nanti di bulan Februari, mudah-mudahan ada izin kita akan mengadakan tatap muka ya, karena ada beberapa sekolah, saya juga ngajar juga di tempat lain, itu udah mulai tatap muka lewat materinya, materi produktif, sedangkan normatif yang lainnya masih online ya. Paham ya? Kemudian ada blok silinder. Ya, ada kepala silinder, ada blok silinder. Kepala silinder begitu diangkat
dia terbuat dari aluminium. Dapatlah kita lihat di blok silinder itu ada piston atau torak, ya. Itu ada piston atau torak. Pistonnya kalau jumlah silindernya ada 4, pistonnya ada 4. Ya, silindernya 6, jumlah pistonnya ada 6. Kalau silindernya ada 8, pistonnya juga ada 8. Itu. Kemudian dilengkapi lagi yang namanya mesin. Selain komponen-komponen mesin, ada silinder, ada kepala silinder, ada mekanisme katup, ada ruang bakar, kemudian ada lubang busi, ada kedudukan intake manifold, tempat saluran masuk, ada kedudukan exhaust manifold, saluran buang, ya. Kemudian ada lubang baut. Nah, ini Dani baru masuk nih, ya, baru masuk. Dani, catat, ada 9 orang. Ya. Kemudian di kepala silinder itu ada piston, di blok silinder itu ada piston, ada connecting rod, batang piston, kemudian ada poros sengkol dan lain sebagainya. Kemudian di mesin terdiri selain dari komponen mesin juga ada sistem kelengkapan mesin. Sistem kelengkapan mesin kemarin kita juga sudah mempelajari, itu ada sistem pelumasan, ya, sistem pendinginan dari mesin itu. Kemudian mesin itu agar hidup, ya, itu diperlukan salah satunya sistem yang namanya sistem bahan bakar. Materi pada hari ini kita akan mempelajari sistem bahan bakar mesin bensin karburator yang menggunakan karburator, ya. Sistem bahan bakar bensin yang menggunakan karburator. Ada yang tahu fungsi karburator sebelum dilanjutkan lebih lanjut? Ada tahu fungsi karburator? Abdul Aziz, fungsi karburator ada yang tahu? Abdul Aziz? Iya Pak. Karburator fungsinya mencampurkan bahan bakar udara. Nah, terus mencampurkan bahan bakar udara. Udah dilakukan secara mencampurkan bahan bakar udara dilakukan secara apa? Cara manual, ya. Fahrudin selamat bergabung, baru 10 orang nih. Dilakukan secara manual, ya. Nah, kamu rata-rata punya motor kan? Ya, punya motor nggak? Punya motor nggak? Halo? Ya, rata-rata anak-anak sekarang punya motor nggak seperti saya zaman dulu. Saya zaman dulu punya motor di umur 35 tahun baru punya motor, bayangin aja. Ya, dari kecil sampai umur 35 tahun, saya jangankan naik motor, naik sepeda nggak bisa, tapi naik mengendarai mobil bisa. Ya, kenapa bisa begitu? Ada yang tahu nggak? Umur dari mulai kecil sampai 35 tahun, saya nggak bisa naik motor. Jangankan naik motor, naik sepeda aja baru bisa di umur 35 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua saya melihat anaknya trauma kalau naik sepeda atau naik motor. Karena ada beberapa orang saudaranya meninggal gara-gara naik sepeda atau naik motor. Ya, untuk menghilangkan trauma, untuk menguatkan motivasi, pacu diri kita semaksimal mungkin, karena kalau kita umurnya belum sampai di 40 tahun, kita bisa melakukan aktivitas kita melebihi maksimum. Kalau udah 40 tahun seperti saya sekarang ini harus banyak menikmati, harus banyak mensyukuri, harus banyak beribadah, ya. Ya, kita lanjutkan aja, kita mulai presentasi kita dari hari ini, ya. Bentar ya, sabar.
Ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, kelihatan? Halo? Halo? Halo, halo? Ya, kita judulnya pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu sistem bahan bakar bensin konvensional. Yang namanya sistem bahan bakar bensin konvensional itu seluruh sistem bahan bakar dikendalikan atau diatur atau dikontrol secara konvensional atau manual. Ya, alatnya yang utama adalah karburator. Ya, jadi sistem bahan bakar bensin konvensional pengaturannya dilakukan oleh suatu alat yang disebut dengan karburator. Nah, kalau kita lihat fungsi dan klasifikasi sistem bahan bakar mesin bensin, pertama adalah sebagai pensuplai bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Sebagai pensuplai bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Syarat mesin bisa hidup itu diperlukan perangkat. 1. Bahan bakar. 2. Udara. 3. Api. Ya. Jadi fungsinya pertama sebagai suplai bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Yang kedua, itu membersihkan bahan bakar dari kotoran. Karena di dalam sistem bahan bakar ada komponen yang berfungsi menyaring kotoran yang terkandung dari sistem bahan bakar yang disebut dengan fuel filter atau saringan bahan bakar. Yang ketiga, mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Di sistem bahan bakar itu ada komponen yang utama yang disebut dengan karburator. Karena pengaturan secara konvensional dia menggunakan karburator. Kalau dia menggunakan komputer dia disebut dengan electronic fuel injection. Mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Ya. Paham? Halo? Paham nggak? Halo? Yandi, gimana Di? Yandi, jangan tidur. Halo Yandi? Denis, Febri, Fajar, Todo, Dimas, Akbar, Dani, dan terakhir adalah Fahrudin. Ya. Jadi fungsinya ada 4. Sebagai pensuplai bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran, pompa bensin, membersihkan bahan bakar dari kotoran, fuel filter, mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas, karburator, mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan kondisi kerja mesin yang disebut komponennya adalah karburator. Jadi karburator itu mengatur kondisi apa yang dimaui oleh mesin. Mengatur kondisi bahan bakar dan udara apa yang dimaui oleh mesin. Ku tahu apa yang kau mau. Paham? Paham nggak? Sekarang kita lihat klasifikasinya nih. Ya. Sistem bahan bakar itu diklasifikasikan ada yang pengaturannya konvensional, karburator, ada yang pengaturannya lewat yang disebut dengan sistem injeksi, electronic fuel injection atau EPI system untuk sistem Jepang. Atau di sepeda motor disebut apa? Yang tahu di sepeda motor sistem injeksi disebut apa? Biasanya tertera ada di stiker di depan atau di samping bodinya itu ada tulisan apa? Halo?
Ada tulisan apa? Halo, Dani, ada tulis apa Dan di sepeda motor Honda? Pertama, halo, halo, itu matiin tuh suaranya. Ya, itu ada tulisan FI atau FI. Ya, FI itu singkatan dari fuel injection. Jadi sistem bahan bakar kalau digolongkan, dikelompokkan atau diklasifikasikan itu ada dua. Ada yang konvensional menggunakan karburator, ada yang komputer atau sistem injeksi menggunakan electronic fuel injection. Dia sudah menggunakan komputer. Ya, komputer. Di dalam komputer itu sudah terinstal kemampuan dari mesin. Jadi seluruh kemauan dari mesin sudah terprogram atau terinstal di dalam komputer. Paham? Paham nggak? Halo? Waduh, ya, iya nyebutin satu orang aja asal ada dengerin kalau udah cukup lah, ya. Nah, kita lihat nih. Kalau kita lihat di gambar, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan? Dari tadi nggak ada Pak gambarnya. Wah, yang benar. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Yang lain nggak ada nggak? Pelan-pelan. Kalau kuotanya kecil emang nggak ada. Kamu kuotanya yang kecil-kecil. Makanya saya ngajar Emang nggak ada. Hah? Yang lain. Hah? Emang ini tergantung ininya, providernya. Kalau menggunakan data Tri sih bagus di sini Tri. Smart Friend susah, ya. Yang lain yang nggak bisa ada berapa orang? Mana nggak bisa. Hah? Saya juga Pak. Kalau di saya sih ada nih. Saya menggunakan 2 laptop masalahnya. Ada. Karena saya pakai jaringan sekolah. Ada? Pak, katanya nggak ada. Nggak ada. Bapak nggak ada Pak. Oh, tuh nggak ada Bu ya. Ntar coba nih kalau di saya udah. Gambarnya ada, tapi cuma di Google Meet doang itu. Oh, jangan jadi Google Meet. Sebentar. Oke. Ini kalau di saya ada, saya pakai nggak? Coba. Sabar ya. Jaringan nih kali ini remote nih. Di sini sih jalan terus nih. Ada? Halo, ada nggak? Ada. Halo. Apa? Ada. Ada nggak? Belum. Belum juga. Waduh. Belum ada. Bentar. Di sini ada di sini. Anda sedang memberikan presentasi. Ini di sini nggak lemot nih. Mulai lemot. Ya. Nah. Presentasi, bentar. Jendela. Ya, ada. Halo. Halo, ada. Hei, Febri. Belum Pak, belum.
Udah. Nah, iya, ini kayak jaringan lemot nih. Ya, dah, diulang lagi nggak? Mau diulang lagi? Ulang lagi. Ulang lagi, ya. Nah, ya, kita ulang lagi. Jadi materi kita pada hari ini pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Yang kemarin sempat terhalang karena ada kegiatan di sekolah. Materi kita masuk ke sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Jadi sistem bahan bakar bensin yang dilakukan secara konvensional atau kalau bahasa Indonesianya tradisional. Dia menggunakan alat pengatur yang disebut dengan karburator. Ya, masuk ke fungsinya nih sekarang nih. Kalau dilihat fungsinya, itu fungsinya pertama karena dia menggunakan pompa bahan bakar sebagai pensuplai bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Pompa bahan bakar. Ya, nanti kita pelajari satu persatu di mana letak pompa. Kalau mobil-mobil lama seperti Kijang, Toyota Kijang tahun 87, ya, tahun 73, 74, 75 sampai tahun 87-an, ya, atau 94 terakhir dia masih menggunakan pompa bahan bakarnya modelnya model mekanis, ya. Awet tapi kualitasnya bagus, tapi modalnya untuk pembuatan cukup mahal. Jadi fungsi pertama karena dia menggunakan pompa sebagai pensuplai bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Ya, tolong jangan tidur nih, karena materi ini materi aktual. Saya bukan orang teori, saya orang lapangan. Ya, kalau sampai tidur nanti kamu nggak bisa ngerjain tugas di akhir. 30 menit sebelum berakhir nanti akan saya kirimkan tugasnya. Ya. Yang kedua, dia menggunakan yang disebut saringan bahan bakar, fuel filter. Jadi dia mempunyai fungsi membersihkan bahan bakar dari kotoran, fuel filter. Kalau mobil sekarang, fuel filternya sudah jadi satu dengan sender pengaturan bahan bakar, kemudian saringan bahan bakar, kemudian pompa bahan bakar yang diletakkan di dalam tangki bensin. Ini kita masih yang konvensional nih. Kemudian yang ketiga, dia mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Karena bahan bakar agar terbakar itu harus dirubah dari kondisi cair yang di pom bensin, kita beli bensin, kemudian masuk ke karburator di mana bahan bakar dan udaranya akan menyatu, kemudian akan menjadi gas masuk ke ruang bakar, kemudian dikompresikan oleh piston dan terjadi pembakaran. Ya, ini karburator. Yang keempat, ini baru judulnya doang nih. Mengatur suplai bahan bakar sesuai kebutuhan kondisi kerja mesin. Yang namanya mobil dari mulai diam berhenti, kemudian sampai berhenti kembali, itu ada beberapa fase yang dibutuhkan. Pertama, supaya bisa berjalan harus hidup dulu. Begitu hidup berarti harus di start. Begitu hidup, RPM-nya naik, terjadi perubahan RPM, putaran mesin jadi tinggi. Begitu putaran mesin tinggi, berubah lagi menjadi stasioner. Begitu stasioner, pada saat mau jalan butuh yang namanya suplai bahan bakar karena mobil mulai bergerak. Pada saat mulai bergerak, maka terjadi mulai berjalan. Begitu berjalan, terjadi perubahan dari kecepatan lambat, kecepatan menengah, kecepatan tinggi, sampai mau nyalip, ya. Pada saat nanjak, turunan, maka perlu suplai bahan bakar sesuai dengan kondisi mesin saat itu. Untuk itu fungsi dari sistem bahan bakar konvensional melalui karburator, dia bisa membantu mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan kondisi kerja mesin. Paham?
Halo? Ya? Halo? Halo? Ya, nyaut dong kalau dipanggil halo. Ya, jadi fungsinya ada 4 sebagai pensuplai bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran. Ada pompa bahan bakar. Membersihkan bahan bakar dari kotoran, ada saringan bahan bakar atau fuel filter bahasa Inggrisnya. Kemudian dia bisa mengubah bahan bakar cair menjadi bahan bakar gas. Komponennya namanya karburator. Mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kerja mesin namanya karburator. Paham? Sistem bahan bakar bensin konvensional, pengaturan kebutuhan bahan bakar dan udara dilakukan secara tradisional menggunakan karburator. Sekarang akhir-akhir ini teknologi sudah mulai berkembang. Yang sistem bahan bakar bensin konvensional sudah mulai ditinggalkan. Selain biaya produksinya tinggi, kemudian tidak efektif, tidak efisien, boros bahan bakar. Kemudian timbul yang namanya, kalau dulu kita sebut klasifikasinya sistem bahan bakar konvensional menggunakan karburator. Sekarang dia menggunakan sistem injeksi elektronik fuel injection atau EV system, ya. Sistem injeksi elektronik fuel injection atau yang disebut dengan EV system. Ya, paham? Halo? Paham nggak? Paham. Nah, itu baru pembukaan nih, baru kita main nih. Sekarang kita bagi, otak kita arahkan dulu, kita fokuskan dulu ke sistem bahan bakar konvensional yang menggunakan karburator. Seperti yang dipasangkan di kendaraan sedan. Ini kendaraan sedan nih. Kendaraan sedan lama yang menggunakan karburator bisa kamu sebutkan nggak? Mereknya apa, tipenya apa? Bisa kamu sebutkan nggak? Mereknya apa, tipenya apa? Bisa kamu sebutkan? Kalau nggak bisa sebutkan, saya bantu. Itu seperti tahun 1987. Udah lahir belum kamu? Hah? Udah lahir belum? Tahun 1000. Belum, Pak. Udah lahir. Tahun 1987 kita mengenal yang namanya Corolla. Corona, ya. Makanya penyakit sekarang nih, virus COVID-19 itu sama dengan merek mobil Corona. Dulu ada mobil Toyota tipenya Corona. Ada mobil Toyota tipenya Corolla, ya. Di situ dia menggunakan karburator. Ya. Karburator sekarang sudah mulai ketinggalan karena teknologinya sudah ketinggalan, kemudian dia menimbulkan polusi udara, yang mana polusi udara akhir-akhir ini cukup tinggi. Maka kita dianjurkan jangankan sekarang nih ada corona, nggak ada corona aja kita harus pakai masker. Apalagi kalau kamu kerja di dunia industri besar, itu harus pakai helm, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, harus pakai pakaian kerja yang dilengkapi dengan atribut-atribut sesuai kompetensi yang kamu punya, ya. Kita lihat sekarang ini mobil nih. Mobil sedan Corolla, Toyota Corolla tahun 1987. Dia menggunakan karburator. Bensin di tangki bensin terletak di dalam tangki bensin atau disebut bahasa Inggrisnya fuel tank. Kemudian pompanya masih menggunakan pompa manual nih. Kalau kamu belajar nih di sekolah nih masih pakai manual. Pakai manual, pompa bensin manual yang digerakkan oleh noken as atau camshaft. Pada saat camshaft itu ada bagian yang menyentuh fuel pump, maka fuel pump itu akan menekan bensin, menarik bensin dari tangki bensin lewat fuel line. Nah, lewat fuel line nih. Fuel line kemudian masuk
Kemudian sebelum masuk ke karburator disaring oleh fuel filter ya, masuk ke pompa, masuk ke karburator menjadi bersih, kemudian standby. Pada saat langkah hisap, bensin dan udara sudah diatur sesuai dengan kondisi mesin, siap dimasukkan ke karburator ke dalam ruang bakar di dalam mesin untuk terjadi proses pembakaran ya. Jadi ada pompa bensin, ada fuel tank, dipompa oleh pompa bensin ya. Ini dia nih, disaring oleh fuel filter, kemudian diatur jumlah bahan bakar udaranya di karburator sesuai dengan kebutuhan mesin. Kemudian uap bahan bakarnya, karena uap bahan bakar bensin itu mengandung zat kimia yang cukup berbahaya yang disebut dengan hidrokarbon atau HC. Sebelum dikeluarkan itu akan disaring oleh karkol kanister. Uap bensin ini ditahan kemudian dikeluarkan pada saat terjadi proses pembakaran. Dibakar bersama campuran udara dan bahan bakar. Paham? Apabila bensin tidak dibutuhkan di karburator ya, karena jumlahnya cukup untuk kebutuhan, karena di karburator itu ada alat pengatur jumlah bahan bakar yang diinginkan, nanti ada pelajaran ada di sistemnya, itu dikembalikan lagi ke tangki lewat fuel return line. Ya, jumlah bahan bakar dikembalikan ke dalam tangki bensin lewat fuel return line. Jadi sistem ini sudah dibuat sedemikian rupa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, kayak ada mau nanya nih. Saya mau izin. Oh ya, izin. Siapa? Ya, jangan lama-lama, Febri. Catat. Ya. Ya, siapa? Jadi sistem ini sudah dibuat sedemikian rupa. Tujuan utamanya cuma satu, agar proses pembakaran terjadi sesuai dengan kondisi kerja mesin. Ya, ini di mobil. Sekarang kalau kita lihat di motor lebih sederhana. Sepeda motor nggak pakai pompa. Ya, ada nggak pompa bensin sepeda motor? Ada nggak? Kalau mobil modelnya karburator? Kagak ada, karena tangki bensinnya udah di atas, di bawah jok, udah di atas lebih tinggi dari karburator. Jadi kalau pompa bensinnya, kalau dia menggunakan pompa bensin berarti tangki bensinnya setara tingginya atau di bawah tinggi dari karburator. Ini tangki bensin ini sederhana nih, ya. Bensin ada di tangki bensin. Kemudian di tangki bensin ada keran atau fuel clock. Kalau mobil lama itu kalau kita berhenti sarungan bensinnya harus ditutup. Karena kalau nggak ditutup di ruang pelampung di karburator itu sederhana banjir. Ya. Pengaturan bensinnya juga cukup sederhana, tinggal stang gasnya kita puter. Ini akan mempengaruhi plunger. Ada klepnya di sini nih, buka tutup. Udara masuk, bensin tersedot. Keluar, masuk ke dalam silinder sesuai dengan kondisi kerja mesin. Itu kalau sepeda motor praktis. Ya. Sekarang kembali kalau sistem injeksi. Kalau sistem injeksi itu ada komponen yang disebut dengan apa? Kali ini sistem injeksi atau konvensional fuel injection system sepeda motor nih, ya. Dia atau di sepeda motor disebut dengan PGMI. Ya. Nah, di sini ada pompanya. Jadi walaupun tangkinya setara tingginya atau di atas karburator, kalau sistem injeksi harus menggunakan pompa. Karena pompa ini digunakan untuk men-standby-kan, ya, untuk standby, menyiapkan agar kebutuhan bahan bakar kalau diperlukan oleh komputer, nah sesuai, ya.
Jadi kalau ini komputer yang ngatur. Nih, komputer ini adanya di sini nih, ECU. ECU ini Engine Control Unit singkatan. Di dalam ECU ini sudah terinstal, sudah terprogram seluruh kebutuhan dari kendaraan, sepeda motor, ya. Sensor-sensornya ECU itu sistemnya, programnya itu bekerjanya tergantung sensor input. Sensor input itu cukup banyak, ya, dari yang disebut dengan TPS, throttle position sensor, air flow meter. Jadi udara akan masuk nih. Di sini udara akan masuk lewat saringan. Begitu melewati yang namanya air flow meter, maka jumlah udara itu akan dikirim jumlahnya. Ada yang jumlahnya dikirim, ada yang tekanannya yang dikirim. Nah, kemudian temperatur, ya, temperatur udara masuk ke komputer ini nih, ya. Kemudian putaran mesin masuk ke komputer, ya, itu inputnya. Nah, dari beberapa sensor yang sudah masuk ke ECU, maka ECU nih akan mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan oleh injection nozzle tergantung sinyal dari ECU yang dikeluarkan berdasarkan sensor. Kalau ibarat manusia itu begitu dia mau makan, sensornya itu di dalam perutnya cacing-cacing sudah memberitahu, ya, pada menggelitik ya, di tubuh kita, ya. Akibatnya bekerja tuh sensor mulut. Nah, mulut ngomong nih, mana nih nasi ditaruh mak gue nih. Nah, gitu terusnya, ya. Ini sistem injeksi. Sekarang kita lihat komponen-komponennya. Kelihatan masih? Halo? Iya Pak, kelihatan. Ya, masih kelihatan ya, bagus. Oh, bentar. Tapi setengah doang. Setengah doang. Saya full. Ini Pak cuma setengah doang Pak. Iya, belum, ntar. Ntar nih, ya. Udah? Ada? Komponen? Halo, komponen dan fungsinya ada? Halo? Ada kan? Komponen dan fungsinya. Pertama, tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar, kalau mobil-mobil sekarang itu sudah dibuat dari plastik resin. Tahu plastik resin? Plastik resin itu plastik yang bisa didaur ulang. Jadi bisa diproses lagi menjadi tangki. Kalau bocor diproses lagi, didaur ulang menjadi tangki. Kalau pengen jadi ember, didaur ulang jadi ember. Kan ada ember daur ulang tuh yang warnanya hitam atau hijau. Nah, lihat nggak? Yang 15.000 tuh. Itu dari plastik daur ulang, ya. Gampang pecah, ya. Yang kedua, selang bahan bakar. Jadi ada tangki bahan bakar, ada selang bahan bakar. Ya. Yang ketiga, ada saringan bahan bakar. Dari tangki, selang bahan bakar, kemudian menuju saringan bahan bakar. Yang keempat, pompa bahan bakar. Ya. Jadi dari tangki bahan bakar, selang bahan bakar, saringan bahan bakar, pompa bahan bakar. Yang kelima, karburator. Ya, inilah alat yang utama yang mengatur proses percampuran udara dan bahan bakar sesuai dengan kondisi mesin yang diharapkan oleh mesin agar
kerja dari kendaraan sempurna. Ya, sekarang kita lihat. Nah, yang keenam itu disebut dengan karkol kanister. Alat itu kecil, ya, kayak tabung. Tujuannya menyimpan uap bensin yang dihasilkan oleh bensin sebelum disalurkan ke ruang pembakaran untuk dibakar kembali. Jadi uap bensin yang mengandung kimia berbahaya jangan sampai ke udara luar, ditampung di karkol kanister, kemudian dikembalikan lagi ke dalam mesin untuk dibakar. Paham? Paham nggak? Halo? Ya? Halo. Ya. Nah, ini dilihat di tangki nih. Tangki bahan bakar. Tangki itu kan kalau dulu itu dari baja, ya. Lempengan baja, lembar baja yang didesain kayak tabung, ya. Kemudian di dalam-dalamnya itu disekap. Itu disebut dengan separator nih dia nih. Nih, separator. Ya, coba bayangkan kalau seandainya nggak ada penyekat ini, apa yang terjadi? Ayo, kamu bisa ngebayangin nggak? Kamu bawa toren naikin di atas motor. Seandainya pada saat kondisi motor itu air ikut miring nggak? Kamu bawa ember isinya air pakai sepeda motor. Kondisi motor dalam kondisi nanjak sehingga motor kondisinya miring. Embernya, air yang ada di ember posisinya gimana? Air yang ada di ember posisinya miring juga, ya. Itu yang tidak dikehendaki oleh tangki bensin. Kalau tangki bensin begitu kendaraan itu dalam kondisi menurun atau menaki, manurung kalau orang Batak tuh manurung. Kalau mendaki menanjak, begitu menanjak banyak pohon-pohon, ya. Akhirnya sitorus. Nah, akhirnya sitorus muter-muter pangaribuan, ya kan kalau orang Batak begitu. Ada orang Batak sih itu. Ini kemana? Si salah. Masuk nggak? David. David, Pak. Ya David, mana David? Nggak masuk dia, Pak. Nggak punya pulsa. Nggak masuk, Pak. Nggak punya pulsa lagi. Nanti gini si Febri, Ya, sekretaris, ya. Begitu akhir seksi ini, kita seksi nggak lama-lama, 2 jam cukup, nyampe jam 10. Kemudian kamu pelajari, ya. Saya kirim lewat WA. Tolong dipelajari, Ya. 30 menitnya kamu kerjain soalnya. Kasihan pulsanya juga, ya. Jadi pada saat kendaraan itu menaki atau menurun, itu tangki bahan bakar bisa menjaga tinggi permukaan bahan bakar atau bensin yang di dalam tangki kondisinya tetap datar rata. Dengan kondisi mesin yang rata ini, apabila kendaraan itu menurun atau menanjak, maka bensin ini tetap bisa disalurkan ke dalam sistem. Bisa dipompa oleh pompa bahan bakar, kemudian disaring oleh saringan bahan bakar, kemudian masuk ke karburator, kemudian masuk ke ruang bakar tanpa menghadapi tantangan, ya. Ini udah didesain nih, nggak sembarangan nih. Ada separator, kemudian ada air breather hose. Nih air breather hose nggak sembarangan nih. Air breather hose ini tujuannya menyamakan tekanan di luar dengan di dalam tangki. Supaya pada saat ngisi bensin, lewat pom bensin, bensin dimasukkan ke dalam tangki tidak terjadi tendangan. Coba kalau nggak ada air breather hose, ngisi bensinnya susah. Disangka penuh, padahal cuma udara doang dalamnya, ya. Kemudian ada yang disebut dengan ini nih. Nah, nih dia nih. Bensin di dalam tangki bensin itu tinggi permukaannya dideteksi oleh yang disebut dengan fuel gauge sender unit. Nih, kayak pelampung, dia naik turun tuh di dalam tangki, ya. Naik turun di dalam tangki. Begitu bensin itu penuh, naik. Begitu naik, berdasarkan di situ ada kumparannya,
ya, tahanannya kecil, maka di dashboard, tahu dashboard nggak? Di depan pengemudi ada indikator jumlah bahan bakar atau jumlah bensin, itu posisinya posisi at full. Ya, motor juga ada. Jadi begitu bensin penuh, pelampungnya naik, ya, tahanannya rendah, maka arus listrik yang mengalir kemudian masuk ke dashboard, ya, receiver gate namanya, penerima. Itu akan menunjukkan di posisi full. Begitu jumlah bensin di dalam tangki kosong, pelampung akan turun. Nah, makanya saya sarankan sebagai seorang teknisi, kalau ngisi bensin sepeda motor atau di mobil, di sepeda motor atau di mobil, jangan sampai kondisi bensin di posisi warna merah. Halo, ada yang ngisi bensin di posisi warna merah baru ngisi atau udah habis baru ngisi, ada nggak? Ada, Nah, saya. begitu sudah belajar ini jangan sampai, pokoknya jumlah bensin itu harus posisi di atas warna merah. Ya. Kenapa harus di atas posisi warna merah? Kan di sepeda motor itu ada F, ada E yang paling bawah, ya kan? Tuh. Halo. Ada F, ada E, kemudian ada warna merah, ya kan? Bensin itu harus ada di atas warna merah. Kalau tidak ada di atas warna merah, maka pada saat bensin kosong mudah membentuk udara. Pada saat bensin kosong, mesin panas menimbulkan udara panas mengandung uap bensin. Jadi udara panas akan mengganggu tangki bensin sehingga timbul yang namanya uap bensin. Uap bensin itu begitu dingin itu akan menempel di dinding tangki bensin. Begitu menempel di dinding tangki bensin, dalam kondisi dingin akan mengembun, menimbulkan air, di mana air berat jenisnya lebih rendah dibandingkan bensin, akan turun ke permukaan di dalam tangki bensin pada bagian bawah, sehingga dalam kurun waktu tertentu nanti akan terasa tarikan motor atau tarikan mobil nyendat-nyendat, di starter susah, kadang bisa, kadang enggak, paham? Kemudian kalau di motor laki bisa menimbulkan karat. Yang motornya ada giginya, ada yang masih punya nggak? Ada yang masih punya Suzuki Thunder, Mega Pro, R15, R25, Bison, Fiction, ya, paham nih? Yang tangkinya yang gede, itu nanti di sambungan tangkinya bagian bawah itu akan timbul rembesan bensin. Kalau seandainya kamu ngisi bensinnya di bawah warna merah, apalagi mendekati E, apalagi lampu indikator bensin nyala, apalagi sampai motor itu mogok, paham? Halo? Halo, paham nggak? Nah, ya. Ini tangki bahan bakar, ya. Jadi di tangki bahan bakar sebelum mengalir dipompa oleh pompa bensin, itu di dalam tangki udah terdapat yang namanya strainer. Jadi bensin di dalam tangki bensin sudah di posisi E, yang penting lampu, walaupun lampunya nyala, itu bensin masih ada. Nah, ya, apalagi motor-motor sekarang atau mobil sekarang, di mana pompa bensinnya harus terendam di dalam tangki bensin. Berarti kita harus mengusahakan bensin di dalam tangki bensin jangan sampai di warna merah. Nah, habis nih, ini baterai ini. Ya, Bang, habisnya.
Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kemudian ada komponen lain seperti tangki bensin kayak begini nih, kemudian ada strainer, kemudian ada fuel gauge sender unit yang mendeteksi jumlah bensin dalam tangki bensin, ada separator, ada subtank, jadi di dalam tangki bensin ada tangki lagi, kemudian ada fuel inlet line yang menuju karburator, kemudian ada pipa saluran utama bahan bakar, kemudian ada pipa saluran balik bahan bakar dari karburator, ya, apabila bensin di dalam karburator sudah tidak dibutuhkan, kemudian ada air breather hose, kemudian ada fuel inlet hose, subtank, dan drain plug. Ya, jadi tangki bensin bisa dikuras. Jadi apabila kita menemukan motor yang setarnya sudah mulai susah, kemudian kalau mobil setar susah kadang-kadang bisa, kemudian pada saat mengendarai terasa ada hambatan, ada hentakan, maka siap-siap bahwa bensin itu sudah mulai mengalami gangguan, alirannya sudah tidak lancar. Apabila kotoran itu terdapat di dalam tangki bensin, maka bensin itu harus dikuras lewat drain plug, ya. Ingat, waktu-waktu membuka tangki bensin, menguras kayak bensin berarti yang namanya sambungan yang menuju ke baterai harus dilepas. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nah. Sekarang nggak ada. Di tangki bensin ada yang namanya tutup tangki. Ya. Tutup tangki itu bukan sembarang tutup. Kalau sembarang tutup pakai botol aqua juga bisa, aqua gelas ikat pakai karet. Ya. Dia berfungsi bukan hanya sebagai tutup, dia juga berfungsi mencegah debu dan kotoran masuk ke dalam tangki. Debu, kotoran masuk ke dalam tangki. Kemudian yang kedua, itu menjaga agar bahan bakar tidak tumpah keluar dari tangki. Jadi dicegah baik posisi kendaraan, posisi datar, menurun, mendaki, baik kecepatan lambat, kecepatan tinggi, atau berjalan di jalan yang tidak rata. Sehingga bensin di dalam tangki bensin tetap terjaga permukaannya sehingga kondisi mesin tetap stabil, tidak mengalami gangguan karena jumlah bensin di dalam tangki dijaga. Nah, yang ketiga, sebagai saluran ventilasi agar udara dapat masuk ke dalam tangki, agar tujuannya tekanan udara di dalam tangki sama dengan tekanan udara luar. Sehingga pada saat bensin itu mau diisi, tutup tangki dibuka, uap bensin akan keluar, maka bensin bisa diisi lewat pompa bensin. Pompa di tukang pom bensin. Ya. Sekarang kita lihat nih udara, saringan udara, filter. Ya. Sekarang ini dulu nih, zaman dulu atau di bengkel kita nih, bengkel TKR. Itu saringan bahan bakarnya modelnya masih model lama, ya. Bisa dicuci-cuci. Kalau sekarang fuel filternya sudah terendam di dalam tangki. Ya. Fuel filter ini fungsinya menyaring kotoran yang terkandung di dalam bensin, di dalam bahan bakar, agar bensin tetap dalam keadaan bersih. Itu di dalamnya terdapat elemen. Elemen ini terbuat dari kertas, ya. Kertas nyaring kotoran. Jadi bensin akan masuk dari tangki bensin sebelum menuju ke pompa lewat ruangnya. Kemudian kalau lewat elemen ini kemudian masuk ke fuel pump lewat outletnya. Sehingga kotoran ini akan menempel di dasar elemen. Jadi kalau elemennya sudah kotor, bensin mengalirnya akan terhambat. Ini bisa kita ketahui dengan tanda-tanda di elemennya itu sudah kotor, sudah menghitam atau coklat. Ya, itu bisa kita bersihkan kalau model lama. Kalau model sekarang nggak bisa, harus diganti. Lem kuning, lempar tuku maning, atau lem biru, lempar beli baru. Ya, kalau dulu itu bisa kita bersihkan, kita copot, kemudian kita kocok-kocok tuh. Kita keluarkan, itu begitu dikeluarkan akan terdapat kotoran-kotoran. Sehingga kita semprot nih dari ujung sini nih, ya. Nyemprotnya jangan terbalik, jangan dari ujung masuk, tapi dari ujung keluar. Yang menuju ke fuel pump. Ya, yang menuju ke fuel pump dari tangki, ya. Ini fuel filter.
Jadi menyaring kotoran yang terkandung di dalam sistem bahan bakar sehingga bahan bakar dalam kondisi bersih. Ya. Yang ketiga, komponen dari sistem bahan bakar adalah pompa bahan bakar mekanik. Nah, ini kalau kita lihat nih dalamnya, jangan dianggap rumit. Sebenarnya kita kalau belajar otomotif fokus, kemudian punya motivasi, ya, ingin berubah, itu aja yang paling penting, ya. Yang namanya IQ nggak menentukan, yang menentukan adalah kerajinan, ya. Kita lihat nih pompa bensin. Pompa bensin ini kalau modelnya begini awet karena digerakkan oleh camshaft. Ini camshaft nih, ya, mobil Kijang lama. Kemudian di camshaft itu ada komponen yang menggerakkan pompa bensin. Di pompa bensin itu ada yang disebut dengan ini nih, pusrot, arem, ya. Kemudian ini ada camshaft, bagian yang menonjol disebut dengan cam loop. Kemudian ada saluran, ini ada saluran exit valve, kemudian ada inlet valve, kemudian ada chamber. Jadi saluran di dari inlet valve nih masuk sini nih, ini inlet valve, ya, masuk sini. Kemudian ada diaphragm, itu dari membran itu dari karet, ya. Kemudian ada diaphragm center. Kemudian ada return spring yang mengembalikan kondisi kondisi membran ke kondisi semula. Nah, ini kerjanya sederhana banget nih. Camshaft berputar. Putaran camshaft itu diputar oleh poros engkol. Poros engkol melalui puli menggerakkan camshaft. Camshaft lewat cam loop-nya itu akan menyentuh arm. Dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan tergantung tonjolan dari camshaft, ya, melawan tegangan spring. Begitu dia kesentuh, nah ini kesentuh nih, ini tertarik, ya, yang namanya pusrotnya tertarik. Pusrot tertarik, bahan bakar masuk. Nah, ini bahan bakar masuk nih dari inlet, menuju di atas membran. Saluran inlet terbuka, saluran outlet tertutup, ya. Paham? Halo? Jadi bensin pada saat melalui cam loop-nya menyentuh arm nih, naik turun. Kalau di ruang praktik kita bisa peragakan. Naik turun, kemudian membran akan tertarik ke bawah, terjadi kevakuman, membuka saluran masuk, saluran inlet, bahan bakar akan mengalir masuk ke ruang chamber, ke ruang utama. Ya. Begitu camnya bagian tonjolan nggak menekan lagi, spring akan mengembang. Kemudian pegas ini mengembang. Pegas ini mengembang itu menutup saluran inlet, membuka saluran outlet, sehingga bahan bakar akan dikeluarkan lewat saluran exhaust keluar. Ini dia nih kalau kita lihat. Ini ada cam menyentuh, ya. Pada saat menyentuh arm, maka membrannya akan tertarik ke bawah, inletnya terbuka, bahan bakar masuk ke dalam ruangan utama. Begitu camnya bagian tonjolannya tidak menyentuh arm, maka melalui pegas membran ini akan keluar, mendorong bensin yang ada di atas membran, kemudian membuka saluran outlet, kemudian menuju ke karburator. Bisa dimengerti nggak nih? Halo? 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 Bisa dimengerti nggak? Nah, ada nyaut aja udah untung. Yang penting nyaut. Aduh ya. Memang tantangan berat nih kalau kita belajar seperti ini. Nah, nih kita lihat nih cara kerjanya nih. Ini pada saat pengisian suction. Suction itu bahan bakar terisi. Perhatikan di sini nih. Bahan bakar pada tahap terisi itu camshaft melalui tonjolan yang menonjol itu akan mendorong rocker arm. Rocker arm mendorong pegas. Pegas akan menarik pull rod. Pull rod menarik diaphragm, membran. Membran akan tertarik sehingga inlet check valve terbuka, bahan bakar akan masuk dari tangki menuju sini nih, fuel chamber, ruangan bahan bakar. Kemudian saat terjadi pengeluaran, discharge. Nah, ininya lihat nih, perhatikan nih. Ya, yang diperhatikan ininya nih. Rocker arm tidak berhubungan bagian melebarnya ke
Rocker arm tidak berhubungan dengan camshaft dengan bagian yang menonjol. Sehingga pegas ini akan mengembang, nih pegas yang ini nih, pegas pull rod akan mengembalikan posisi pull rod. Sehingga posisi membran itu akan terdorong ke sedia kala. Bahan bakar yang ada di sini di atas membran tertekan, mengakibatkan outlet take valve akan terbuka, kemudian bahan bakar akan keluar menuju karburator. Sebenarnya enak kamu belajar TKR sebenarnya. Kalau yang punya keinginan, bakat nggak perlu, bakat nomor 2, keinginan untuk mengetahui teknik, ya. Saya juga nggak ada bakat menjadi orang teknik, tapi karena keinginan yang kita pacu, ya, kayak sepeda. Pernah belajar sepeda nggak kamu? Halo, pernah belajar sepeda nggak? Kamu ngelihat sepeda rodanya 2, ya, kita belajar itu susah. Tapi begitu kita pacu, ya, sepeda kalau kecepatan lambat susah ngendarainnya, makanya kita harus pacu. Begitu pacu dengan sendirinya akan bergerak dengan lancar sehingga akan menimbulkan kenikmatan, ya. Paham nggak nih? Halo? Pernah naik flying fox nggak? Halo? Halo Abdul Aziz? Hah? Nah, coba pernah ngebayangin nggak? Kalau belum pernah ya, ngebayangin kamu naik flying fox. Pada saat kamu mau menaiki flying fox, itu kalau di daerah-daerah yang ini nih, hiburan-hiburan, itu kita naik ke atas permukaan cukup luar biasa tinggi. Kita ngebayangin kalau kita timbul rasa takut, ngebayangin takut di ketinggian itu cukup luar biasa. Kita daki itu, kita panjat itu yang namanya tangganya. Begitu di posisi ketinggian itu kita ngelihat bawah ngeri sekali, ya. Kemudian kita dipasangkan pengaman, dipasangkan tali-tali, dipasangkan helm dan sebagainya. Begitu mulai diluncurkan kita ngebayangin yang enggak aja, ya. Begitu ngebayangin yang enggak, begitu diluncurkan, begitu belum sampai separuh perjalanan sampai ke tempat semula, itu akan timbul yang namanya kenikmatan luar biasa. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Halo, pernah nggak? Makanya kalau pengen hidup sukses, kita harus pacu diri kita supaya diri kita pada saat melakukan sesuatu yang kita tidak senangin terasa nikmat. Cintailah apa yang kamu lakukan dengan cinta. Kalau sudah melekat, kotoran aja, kotoran kucing aja menjadi coklat. Paham? Ya. Nah, sekarang kita lihat nih kondisi idling. Kalau kondisi idling itu karburator itu bahan bakar yang diatur itu cukup hanya sebatas mesin idling, hanya mesin bisa hidup. Bila perlu nggak ada bensin bisa hidup, tapi nggak akan mungkin. Jadi bensin itu mengalir, nanti kita pelajari satu persatu, itulah lewat saluran yang menyempit, ya. Sehingga pompa bensin tidak memerlukan penghisapan dan penekanan. Kalau ini terjadi, berarti bensin di dalam ruang pelampung itu menutup saluran dari pompa bahan bakar menuju saluran. Sehingga tidak terjadi perbedaan tekanan. Akibatnya rocker arm walaupun berputar terus-menerus dari mulai tonjolannya tidak menyentuh rocker arm sampai menyentuh rocker arm, tidak mempengaruhi gerakan push rod. Push rod itu los saja udah, yang bergerak cuma rocker armnya aja, tok 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 tok. Ya, paham ya? Halo, halo, paham nggak? Halo, Paham, Pak. Iya, paham. Ya, kita lanjut. Pokoknya sampai jam 10 nanti Febri WA-in. WA Japri ya Pep, ke saya Pep, nomor saya tahu kan? Febri, Febri, halo Febri. Pak. WA-nya nomornya tahu ya kan? Nomor saya kan? Si Febrinya tadi kan izin. Oh iya, yang ntar siapa yang mau ini? Nanti kirimin ininya nomornya ke saya, ya. Biar kamu. Yandi Pak, Yandi, ya. Kirimin nomornya, ntar kamu kirim share.
Kamu pelajarin 30 menit sebelum materi ini berakhir, kita kasihkan tugas. Tolong kamu kerjain. Nanti tugasnya akan diberikan oleh wali kelas atau tim khusus. Nah, sekarang kita lihat nih. Pompa bahan bakar ada dua. Ada pompa bahan bakar elektrik, ada bahan bakar mekanik. Kalau yang tadi yang kita pelajari itu mekanik, ya. Yang menggunakan kensap itu mekanik. Kalau ini nih pompa bahan bakar elektrik. Pompa bahan bakar elektrik itu digerakkan secara elektrik. Arus listriknya dari baterai. Dia menggunakan solenoid. Dalamnya ada solenoid. Jadi ada kontak yang memutuskan dan menghubungkan, ya. Kemudian ada flanyer yang buka dan menutup, kemudian ada diaphragm, chamber, kemudian ada inlet valve, ada exit valve, kemudian ada return spring. Ya. Jadi pompa bensin ini bekerja berdasarkan arus listrik yang mengalir di solenoid. Kalau solenoid ini dialiri arus listrik, maka pompa bekerja. Kalau pompa bekerja secara otomatis, aliran bensin akan menuju dari saluran inlet menuju saluran outlet. Paham? Dia otomatis deh. Kunci kontak on aja udah bekerja deh. Ya. Kalau ini mesin mati nggak bekerja. Kalau yang mekanis. Ya, jadi pompa bensin itu ada dua, ada elektrik, ada mekanik. Paham? Sekarang kita lihat nih. Yang komponen berikutnya yang paling utama adalah karburator. Karburator dia mempunyai fungsi mengaburkan bahan bakar, merubah bentuk bahan bakar yang tadinya cair menjadi gas. Dengan cara apa? Dengan cara bensin itu mengalir dari saluran atau pipa diameter besar ke diameter kecil, ditambah lagi pertemuan dengan udara dan bahan bakar. Ya. Yang kita lihat yang kedua, mengatur kebutuhan campuran udara dan bahan bakar berbagai putaran dan beban mesin. Karburator tempat di mana di situ terjadinya pengaturan bahan bakar dan udara sesuai dengan kondisi kerja mesin. Karena kondisi kerja mesin itu ada beberapa cara. Dari mulai mesin berdiam, kemudian mesin hidup, kemudian mulai hidup idling stasioner, hidup idling kecepatan lambat, kemudian hidup kecepatan sedang, kecepatan tinggi, pada saat mendaki, saat membutuhkan power, akselerasi, kemudian saat menurun, kemudian pada saat menerima atau dibebani oleh penumpang atau barang, maka diperlukan pengaturan jumlah bahan bakar dan udara sesuai dengan kondisi pada saat itu. Ya, kita lihat sekarang nih. Nah, prinsip kerjanya seperti kamu menyemprotkan nyamuk dengan menggunakan pompa nyamuk yang disemprot, ya. Di situ akan terjadi pengaliran cairan obat nyamuk yang tadi cairan di dalam tangki sehingga akan berubah menjadi butiran-butiran halus. Butiran-butiran halus itu terjadi akibat pertemuan antara udara yang kita hembuskan. Di situ berdasarkan hukum fisika terjadi perubahan kecepatan aliran dan tekanan sehingga bahan bakar yang ada di dasar tangki akan keluar dengan sendirinya. Nah, begitu juga di karburator. Di karburator itu ada beberapa ruangan yang dibuat sedemikian rupa, di mana diameternya itu berubah-ubah tergantung dari kondisi kerja mesin. Itu dari mulai dia masuk, kemudian dia mulai keluar, kemudian dikeluarkan, itu terjadi perbedaan tekanan. Di sini pada saat udara mengalir, ya, kalau melewati pipa seperti ini, itu akan terjadi seperti ini. Di sini rendah, di sini tinggi, di sini rendah lagi. Terjadi perubahan kecepatan aliran udara. Ya.
Jadi yang namanya karburator dia harus mampu mengatur kebutuhan campuran udara dan bahan bakar dalam berbagai putaran dan beban mesin. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan nggak? Ada, langsung. Sekarang kita lihat sistem utama karburator. Sistem utama karburator kita sebut dengan sistem pelampung atau bahasa Inggrisnya disebut dengan float system. Yang kedua, sistem stasioner. Ini adanya di karburator ya. Jadi karburator seperangkat alat sudah dilengkapi dengan sistem pelampung, sistem stasioner atau idle system, kemudian sistem kecepatan menengah low speed system, kemudian sistem kecepatan tinggi atau disebut dengan high speed system. Kemudian ada sistem percepatan pada saat pedal akselerasi diinjak secara tiba-tiba atau bahasa Inggrisnya disebut dengan acceleration system. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sistem choke apabila kita menghidupkan mesin pertama kali pada saat pagi hari atau pada saat kondisi kerja mesin dingin, kita harus mengaktifkan yang namanya sistem choke. Sistem choke kalau kita kenal zaman dahulu kala itu ada yang dilengkapi dengan sistem kabel, kita tarik, kemudian ada choke otomatis, dan yang terakhir sistem elektronik fuel injeksi sudah dilengkapi lagi dengan idle speed control valve atau ISCV. Kemudian ada lagi di karburator dilengkapi dengan suatu sistem yang disebut dengan sistem beban penuh atau power system. Power system itu dilakukan pada saat kendaraan membutuhkan tenaga. Nanti kita pelajari saluran-saluran apa aja yang bekerja pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di sini ada sistem pelampung. Ya. Sistem pelampung ini yang menyiapkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. Ini kita lihat nih sistem pelampung. Di sini ada pengaturannya. Dari saluran masuk karburator masuk ke sini nih. Di sini ada needle valve atau float needle. Dia kerjanya turun naik nih. Turunnya naiknya jarum pelampung ini tergantung dari float pelampung. Apabila jumlah bensin di dalam pelampung itu cukup, maka jarum ini akan menutup saluran masuk bahan bakar dari karburator. Nih dia nih untuk kondisinya tertutup nih, ya. Kalau kondisi begini bahan bakar nggak bakal bisa masuk, ya. Kemudian kalau bensin di dalam ruang pelampung itu berkurang, pelampung akan turun. Begitu pelampung turun, jarumnya akan terbuka, bensin dari saluran bahan bakar akan keluar menuju ruang pelampung, ya. Ada pertanyaan dari sini? Halo, nih jarumnya seperti ini nih. Ini ujungnya nih. Ya. Itu sering kejadian di karburator banjir. Kalau banjir ini yang namanya jarum ini terbuat dari karet. Karet ini makin lama makin aus. Yang tadinya lancip menjadi tidak lancip. Ya. Atau tirus. Tirusnya ini menyebabkan bensin ngalir terus menerus. Makanya kalau yang namanya bensin banjir yaitu karburator sering terjadi tumpahan bensin. Ya. Halo, paham? Halo, yang lain gimana nih? Pak Rudin, Adin. Yudin, halo Din. Pak Rudin. Sekarang kita lihat selanjutnya yang disebut dengan sistem stasioner. Ya. Di karburator sudah dilengkapi dengan suatu sistem yang disebut dengan sistem stasioner. Sistem stasioner itu bekerjanya berdasarkan ini nih, jumlah udara yang masuk. Pada saat jumlah udara masuk, itu udara itu akan mengalir lewat ini nih. Karena throttle valve masih tertutup, mengalir lewat sini nih, tuh. Lewat sini, kemudian menarik, nih, lewat namanya emulsion tube. Begitu emulsion tube, ini bensin ini nggak bisa ngalir sini nih, karena throttle valve masih tertutup.
Karena throttle valve tertutup, bensin akan tertarik di sini nih. Nih, keluar dari sini nih. Keluar dari sini bercampur dengan jet, kemudian mengalir ke air bleed screw atau disebut juga dengan idle mixer adjusting screw. Kemudian menuju di bawah ini nih, di bawah throttle. Jadi udara masuk masih sedikit karena throttle valve masih menutup, kemudian dia akan mengalir lewat emulsion tube, kemudian menarik bahan bakar dari ini nih emulsion tube, kemudian menuju ke idle mixing adjusting screw, menuju ke ruang bakar. Ini kondisi dalam kondisi stasioner atau idle, ya. Di sini throttle valve-nya masih nutup karena kondisi idle, stasioner, mesin berhenti atau kendaraan diam. Ya. Jadi udara mengalir melalui slow air bleed. Ini dia deh, slow air bleeder. Ya. Menuju saluran slow jet kalau terbuka sedikit. Begitu jalan, mulai jalan, ini throttle valve akan terbuka karena pedal gas sudah mulai diinjak sedikit. Ya. Nah, udara bercampur dengan bahan bakar dari saluran slow jet. Nah, ini saluran slow jet ini nggak diperlihatkan nih, ya, menuju ke ruang bakar. Slow jet menuju ruang bakar. Dari situ campuran udara bahan bakar diatur oleh ini nih, atau disebut dengan orang biasanya nyebutnya dengan setelan angin, padahal namanya idle mixer adjusting screw. Ya. Sekarang begitu throttle valve terbuka setengah, pedal gas diinjak setengah, udara udah mulai keluar nih lewat penturi nih, ya, lewat penturi dari menyempit ke membesar. Di sini akan terjadi perbedaan tekanan, bahan bakar akan tertarik, bahan bakar tertarik bercampur dengan udara kemudian menuju ke ruang bakar. Ya. Nah pada saat bahan bakar sudah tertarik menuju ke ruang bakar, bensin akan berkurang di ruang pelampung, jarumnya akan terbuka, needle dan seat valve-nya terbuka, sehingga bahan bakar dari tangki akan mengalir ke ruang pelampung. Itu kerja kayak begitu tuh. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Abdul Aziz, Yandi, Denis, Febri, Fajar, Todo, Dimas, M. Akbar, Dani. Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Tidur nih. Halo, jangan tidur. Ya, enggak, ya. Itu katup gas dibuka setengah. Ya. Jadi throttle itu dibuka dari 1/8 sampai 1/4. Ya, jadi kalau dibukanya 1/8 dari 1/4. Kalau kamu jago atau fokus ke karburator, itu nggak perlu nyari duit susah-susah. Tukang servis karburator aja, khusus servis karburatornya udah lumayan, seperti di pinggir jalan tuh yang pakai gerobak-gerobak. Ya. Atau kalau punya ilmu setengah-setengah, gak usah repot-repot, kamu borong tuh karburator yang rusak-rusak, kamu kumpulin, tuker tambah. Ya. Banyak jalan menuju Roma, dunia tak selebar karet kolor. Ya. Jadi pada saat gas dibuka setengah, itu sistem stasioner masih tetap bekerja. Dari economizer jet masih kerja. Jadi yang bekerja di sini ada 3, dari pembukaan throttle valve, dari kevakuman di dalam silinder, kemudian dari jumlah udara yang mengalir lewat saluran-saluran. Kalau kamu belajar lebih jauh lagi, itu salurannya udara aja salurannya ada 2 tuh, ada primary air bleeder nomor 1 dan ada primary air bleeder nomor 2, ya. Sekarang kita lihat pada saat katup gas dibuka penuh nih. Pada saat katup gas dibuka penuh, itu throttle valve terbuka penuh maksimum, ya. Dibuka 1/4 sampai terbuka penuh.
Kalau tadi kan 1/8 sampai 1/4, sekarang 1/4 sampai terbuka penuh. Itu jumlah udara yang masuk dari saringan udara itu tinggi sekali, melewati saluran yang menyempit atau disebut dengan venturi, sehingga terjadi perbedaan tekanan yang tadinya bahan bakar ngalirnya lewat main jet, ya. Sekarang dia udah masuk dari sistem stasioner, sudah tidak lagi kerja tuh, jetnya udah nggak main di situ tuh, ya udah kebutuhan udah cukup tinggi di situ. Nah dia itu akan mengalir lewat ini nih, berdasarkan kepakuman pada venturi ini tinggi nih, ya karena posisi silinder langkah hisap, ya menghisap bahan bakar melalui saluran utama main air bleeder namanya. Nah, kemudian bahan bakar ngalirnya langsung dari main jet, nggak lewat jet aja, nggak lewat primary jet, economizer jet, tapi langsung lewat main jet. Jadi karena jumlah udara masuknya cukup tinggi, karena throttle valve terbuka dari 1/4 sampai full, maka udara akan masuk secepat kilat lewat saluran venturi. Terjadi perbedaan kecepatan udara tinggi, tekanan udara rendah, maka bahan bakar yang tadinya di main jet akan dikeluarkan lewat kalau di sini disebut dengan emulsion tube, ya. Ngalir nih kalau gas dibuka penuh. Kalau di karburator, nah kita kayak gini nih kalau karburator di sepeda motor. Karburator sepeda motor itu gas pedal gas. Ya. Gas itu pedal gas itu digantikan yang di stang. Stang itu akan menaikkan ini flanger nih. Flanger ini akan naik turun. Flanger ini naik turun, di sini akan merubah aliran kecepatan. Kalau posisinya nutup, itu udara nggak lewat sini, tapi dia lewat sini nih, udara kecil nih. Tuh. Kemudian menghisap bahan bakar yang di sini akan keluar. Kalau idling lewat sini, kemudian kalau ini lewat sini. Jadi pada sepeda motor itu venturi karburator itu venturinya variabel yang berhubungan dengan kabel gas, ya. Jadi begitu stangnya digerakkan, diputar sedikit, dia bergerak sedikit. Jadi kevakuman itu terjadi berdasarkan ini flanger, sehingga mempengaruhi perubahan piston. Jadi di sini nih, kalau diangkat di gas penuh, misalnya di gas penuh nih, udara mengalir bebas. Begitu udara mengalir bebas, bahan bakar itu nggak lewat saluran yang kecil-kecil lagi, nggak lewat saluran slow jet, tapi langsung lewat saluran main jet. Nah, ini kita lihat nih, sistem stasioner. Kalau sistem stasioner ini ibaratnya pedal gas itu atau gasnya itu nggak diputar, nggak digerakkan, atau tali gas itu tidak menggerakkan ini, ya tidak menggerakkan yang namanya plunger. Ini plunger ini gerakannya naik turun nih. Ya. Aliran udara dari saluran utama akan di stop nih oleh plunger. Udara itu lewat yang kecil-kecil nih, saluran yang kecil nih, main air jet namanya, main air jet. Dari main air jet tergantung kondisinya. Kalau kondisinya kecepatan rendah, ini akan membuka ini nih, ya. Lewat sini nih, bahan udara karena udara sedikit, lewat sini ngalirin. Itu kondisi idling, ya. Nah, begitu. Nah, throttle valve masih tertutup di sini, ya. Throttle valve masih tertutup. Kemudian udara mengalir melalui slow air bleeder menuju saluran slow jet. Ini yang kecil, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum masuk ke tempat yang lain atau yang lebih jauh lagi. Jumlah udara diatur oleh, kalau idling itu jumlah udara diatur oleh air screw, pengatur udara. Ya. Campur udara dan udara bercampur dengan bahan bakar dan saluran slow jet menuju ruang bakar. Nah, pada saat dibuka setengah, 1/8 sampai 1/4, ini nih melalui tali kipas itu throttle valve akan tertarik ke atas. Nah, udara udah masuk lewat main jet nih. Udara masuk. Begitu udara masuk, ya, mempengaruhi jumlah bahan bakar, baik yang ada di slow jet maupun yang ada di sini nih, needle jet. Nah, jadi udara itu akan mengakibatkan bensin dari needle jet dan dari slow jet akan terhisap, sehingga terjadi percampuran antara udara dan bahan bakar. Jadi udara dan bahan bakar itu bercampur sekali jalan, ya. Begitu mengalir lewat saluran udara yang menyempit,
maka terjadi perbedaan tekanan dan kecepatan aliran, disitulah bahan bakar bisa keluar. Tuh kalau tabtur gas. Jadi saluran venturi yang berbentuk setengah dari venturi maksimum. Di sini akan terjadi udara mengalir melalui saluran venturi dan slough air bead yang ini. Ya. Kemudian yang ketiga, jarum skep atau jet needle terangkat. Nih, jet needle nih. Jet needle terangkat. Jadi kalau udah dibuka, throttle valve mempengaruhi jet needle, kemudian mempengaruhi aliran udara masuk yang menyebabkan baik dari needle jet maupun dari slough jet akan membuka saluran. Saluran akan terbagi di posisi idling dan posisi throttle valve terbuka 1/8 atau sampai 1/4 bagian. Nah, ini kita lihat nih kalau dibuka penuh. Kalau dibuka penuh nih, kondisinya begini nih. Ya. Nih kalau dia kecil begini nih, kalau dia besar begini nih. Needle jetnya begini nih, needle jet terangkat. Needle jet terangkat mempengaruhi terbukanya saluran. Ya. Kemudian kalau needle jet nggak terangkat ya nutup, needle jet nutup. Jadi kondisinya kayak begini nih. Jadi terangkat enggaknya itu throttle valve itu mempengaruhi gerakan needle jet. Needle jet akan terangkat atau tidaknya itu tergantung besarnya needle jet di posisi terangkatnya. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Ya, ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke nih kita lihat nih. Kalau katup gas dibuka penuh berarti throttle valve-nya terangkat penuh. Needle valve jet-nya itu akan terangkat. Ya, saluran venturi itu akan terbentuk maksimum. Nah, udara mengalir karena needle valve-nya terangkat oleh throttle valve, udara mengalir melalui saluran venturi dan slough air bladder. Nah, mengakibatkan itu karena throttle valve terangkat, needle valve-nya terangkat. Kalau terangkatnya penuh, needle valve-nya juga terangkat penuh. Nah, di sini bahan bakar akan mengalir seluruhnya, nggak lewat tadi lagi tuh, tapi lewat main jet. Nah, ya kalau kita lihat perbedaannya di sini nih. Kalau di sepeda motor, apabila gasnya lewat stangnya kita putar penuh maksimum. Nah, kita lihat nih, kalau terbukanya sedikit, nah ini sedikit nih, tuh 1/8, ya. Kalau 1/8 cuma segini doang yang kerjanya. Dari slough jet dan air screw, ya. Kalau 1/4 slough jet, air screw dan jet nozzle. Nah, kemudian kalau penuh nih, nah, main jet itu dari 3/4 sampai full open. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti akan saya kirimkan soal lewat wali kelas. Ya. Tadi siapa tadi? Halo. Yandi, Denis, kirimin Japri nomornya ke saya. Ya, ntar pelajari, saya kirimkan materinya. Tolong pelajari, setengah jam lagi saya berikan soal lewat wali kelas. Halo. Hah? Halo. Ya, yang mau ngirim nomornya siapa nih? Kalau nggak nomor saya dicatat. Nomor saya dicatat, coba tes. Nomor saya 0813 udah catat. 0813 813 lagi. Ya. 42473. 0813 813 42473. Kirim Japri ke saya, nanti akan saya kirimkan materinya. Tolong baca lagi dan kerjakan soal 30 menit sebelum aktivitas kegiatan belajar mengajar kita berakhir, ya. Silakan, nilainya langsung keluar kamu lewat sini, ya.
Ada yang tanya? Materi awal, Pak. Hah? Kenapa? Materinya dari materi. Mau Materinya dari materi awal materi kan? dulu ini dulu, yang penting dulu, yang hari ini dulu. Ya. Nah, yang hari ini dulu. Karena kamu untuk ngerjain soal. Ya. Soalnya ada 10, tinggal kamu pilih. Buka ntar tinggal. Kalau yang nggak ngerti cap-cip-cup, ya. Kita akhiri untuk menghindari pulsa terlalu besar, kasihan orang tua kamu. Kita aktivitas kita cukup 2 jam. Ya. Dah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita absen dulu. Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz? Abdul Aziz. Tidur. Abdul Aziz. Nah dong. Yandi. Saya Pak ada. Nah, aduh. Adi ada. Denis. 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 Ada Pak, si Denis nggak ada. Gak ada. Febri. Tadi keluar ya? Ya, izin. Izin. Terus Fajar. Keluar. Keluar juga Todo. Todo. Mana halo? Halo, hadir. Dimas. Hadir. M Akbar. Ada Pak. Nah ya. Terus Dani. Dani. Keluar. Keluar, Pak. Farudin. Keluar. Keluar juga. Ya udah. Yang ada Yandi, Todo, Dimas, Akbar, ya. Silakan kamu japri ke saya, materi saya akan berikan, kemudian 30 menit sebelum pelajaran berakhir tolong dikerjakan. Nanti nilainya akan saya kirim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 43. Berapa yang ada? Makanya ngapain panjang-panjang. Tuh. 40, masuk 10. 1, 2, 3, 4 yang ngikutin. Yang 4. Rata-rata 4. Aku juga gitu. Tadi di mana rekamannya? Direkam nggak? Kan kasih ya? Masih bukan, bisa? Bukan. Pakai apa? Tadi coba tadi mana nih? Nggak tahu. Ada Rekam di nggak? mana? Nggak kerekam. Rekam apa namanya? Coba ini. Rekod. Ini anak gue ini. Wah, nggak kerekam nih. Mana tadi? Mana? Pakai apa? Merekam. Dari sini kan? Hah? Ini nih. Udah ada. Oh ini laptop sini? Ya enggak. Nggak tahu mau. Iya, waduh. Rekam mana? Apa namanya? Dan nanti aku pakai Camtasia udah nggak bisa merekam. Nih. Ada dia tuh rekaman nggak jalan nih dia nih. Masih jalan rekamannya. Kok nggak bisa sih? Masih jalan puter. Nih. Bukan ini. Bukan. Chrome ini. Oh. Ya. Apa? Coba pakai enter. Dewa pakai klik kanan. Buka. Pindahkan ke oh, ini buka. Buka. Ini kan udah kebuka. Ini udah kebuka nih. Ini bisa hasil rekaman ini. Iya. Mana nih? Mati gue. Udah mati. Kecilin. Hah? Kecilin lah ya. Coba. Pindahkan ke on wrap.
buka lokasi file. Ini udah jalan nih kan? Ini udah jalan nih. Mana ini? Ini anak gue nih. Anak gue punya gue sih tradisional masih malam gini ya. Ini punya anak. Aku sampai tak rekam gini. Hah? Coba sih ada pamiku. Itu ada panemu tadi di bawah. Itu nggak ada. Ini tak gini sampai. Tungguin dulu di kemarin nih. Mampir. Reno suruh garap itu tuh SMK Jonggol. Ada ngomong sama lu? Enggak ya? Macam-macam kan? Iya, udah mau dapat bantuan. Hah? Ini gimana nih? Terus? Jalan nggak? Tahu tuh, hari besok kali dia mau survei itu. Tuh. Bilang aja, minta mau diajak aja kan nih? Aku sini mau lepas gimana? Ya, gue repot nih. Repot. Nggak apa-apa. Tak rekam gini aja. Pakai manual ya. Artinya kalau pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga yang semua pada sehat semua, baik diri kalian maupun keluarga kalian ya. Selanjutnya, Bapak akan review dari minggu yang kemarin atau di hari Jumat kemarin ada tugas mengenai PSPTKR. Apakah kalian sudah kerjakan? Mana Dri? Nggak tahu. Apapun itu, kalian tetap harus melakukan atau mengerjakan tugas yang Bapak kasih. Tujuannya adalah Bapak sekali lagi hanya bisa mengantar kalian untuk memahami yang namanya materi pelajaran yang ada di PTKR. Bapak nggak bisa memaksa, apalagi kondisi karena seperti ini ya. Jadi yang menentukan kalian pintar atau tidaknya, terampil atau tidaknya, cakap atau tidaknya, itu adalah diri kalian sendiri. Bapak sekali lagi hanya bisa mengantarkan. Nah untuk itu tadi, kondisi tadi. Oh ngirim juga? Hah? Yang ngajar ngirim? Lu ngirim? Enggak. Nah, dan ini susah. Enggak tak kirim. Lanjut aja ya. Yang lagi cuma dalam. Enggak tak kirim. Susah. Kemarin ngirim nih, hari ini gimana? Aku masa di SMA 1 minta nambah, minta ditambah ya. Sih gimana gue? Sini cuma bisa sehari. Tinggal ditambah. Terus unit produksi Pak itu mau jalan. Sekarang pula. Ini masih jalan nih, Pak. Gimana matinya? Enggak. Kecilin. Hah? Kecilin. Kecilin. Nah, ditarik klik. Kayak ditarik kayak cropping itu. Masih ngerekam ya? Masih ngerekam nih. Ini? Kan. Ini ada bantang kecil nih kayak begini nih. Makanya nih rubahnya gimana nih? Ini dia bekerja nih. Ini dia nih. Mana? Nih kalau pencet record ya lagi kerja nih. Nih recorder. Tuh, recorder. Remote desktop connection. Kelihatan aku di dekat ini. Kelihatan. Edit. Ubah rencana daya. Ubah resolusi tampilan nih. Ya. Yeah. Apa? Ubah resolusi tampilan. Resolusi mau besar kecil doang. Buka. Ini udah buka nih. Lagi kerja nih kali ini. Coba. IC ya.
Skill Microsoft aplikasi teratas. Sampai sore. Sampai sore. Agak. Sampai 12 sore. Iya. Paling sore. Jam 12 pulang. Sebasi mah ngongkrong dulu minum ngopi situ. Ngopi bikin kopi aja. Hah? Langsung bilang tadi ke pasar jalan. Oh iya kita nih coba lihat bisnis dulu. Itu pakai kuota sendiri? Enggak. Kesini loh ngapain? Enggak bisa. Bisa udah. Lancar itu. Pakai apa? Ini Yang Papua, Papua vaksin 12. Vaksin Iya. 12 sama aja. Sama ini bisa. Udah ambil itu kartu. Kartu belum? Ngambil kartu apa? Kartu di Windy. Kok Windy? Ini aja kok belum ini. Kurang mau ini belum ngumpulin nih. RPP. Oh, belum. Tahu nih bingung nih gue nih. Kalau di sini orang takut banget sih, kita ulang bisa takut diawasin ini nih. Kalau kita sih cuek kayaknya. Jadi guru-guru itu mau ngobrol juga nggak enak nih. Oh ini masih ada nih. Ini aja di kampung nih. Duduk deh. Ntar kita nongkrong ngopi. Di warung itu ada cilok kali. Pakuan 4 ya? Iya, Pakuan 4. Pakuan handingnya apa? Paksis Paksis 12. FAXIST 12. Pak P biasa bukan F. SIST 12. Lemot nih. Paling WA cepetan dari sini, dia lemot. Oh iya Nyambung deh. Memang bisa ya. Kemarin ente kalau ngajar sama jam berapa deh? Hah? Oh tapi aku di depan sama 12. Hah? 12. Depan mana? Di depan di lantai 2 di depan. Ini yang bagus ya? Oh ya nanti. Ini bagus naik kayak ke atas nih jarang ruangan di sini masih orang. Ada sering siapa yang dibuat dekat pintu tadi? Siapa namanya? Allah. Siapa namanya? Yang dekat pintu. Oh iya. Pintu yang mau masuk ke ruang Bagin. Bukan. Cewek. Masuk ke ruang gurunya. Setelah. Oh si tahu. Namanya. Bisa banget. Duduk deh. Assalamualaikum setelah materi untuk duduk nih, tenang aja. Lu masih ada jam di itu di SMK 1? Nggak ada di situ. Hah? Kan tadinya hari ini ada masuk, tapi aku nggak ada kelas. Ditutup. Ada yang kena itu deh. Enggak, baru dibuka hari ini. Per hari ini misalnya visit kelas. Jadi anak-anak datang ke sekolahan, karena dibatasin.
Tapi tadi pagi diinformasikan suruh pulang yang udah terlanjur, yang lain itu semua dibatalkan. Wah, cepet sih penularannya. Dibatalkan semua jadi program. Udah dibatalkan juga bikin jadwal. Ada salah satu kali satu ya semua. Hilang. Selanjutnya pelajari materi ini lewat WA ya, WA. Ini juga saya tunggu sampai jam 12. Oh, lemot kan? Lemot kan? Ini masih kerja nih masalahnya, Dik. Masih kerja. Jadi stop gimana? Ada siapa sih itu? Ada siapa sih? Lu di bawah. Hah? Lu di bawah. Coba lihat. Kerja pakai lemot. Ini masih ngerekam nih, ini kan. Oh nih. Tuh bukan, itu kalau untuk WA itu mas. Iya, WA ini. Mau kirim WA misalnya. Lu lama deh. Rekam semua dong lu. Biarin. Ntar kasih aja dia puyeng. Dia puyeng ntar deh. Dipotong kan gitu. Iya. Nah ini nyari motongin. Penting ini dulu nih. Materi pembelajaran PMKR. Ya. Kan enak kan. Kirim deh. Jangan kita yang ngirim. Share. Kirim dong. Gitu aja caranya. Kok aja Kumis nggak pernah datang. Kumis nggak pernah datang. Kumis. Pakai Google Form aja. Juga itu. Google Class aja. Iya. Paling dipotong itunya doang kayaknya sih. Transfer lagi. Transfernya gede sih nih 30.000. Sama sekarang. Namanya. Apa nih? 8 itu. Ikutin provinsi deh. Kan kepala sekolah baru ya. Lama lemot. Wah, jalan. Baru masukin gue udah gue siapin soal-soal di sini nih.
soal apa aja nggak ada nih. Orang nggak mau pusing jadi guru. Dia mau pinter ya ikutin. Udah ada semua. Tinggal untuk kelasnya aja. Iya. Per kelasnya punya kelas. Punya. Per kelas 10. Kelas 10. Dari materi apa setiap session udah ada soalnya. Wah, gaji guru juga. Pakai gaji guru kecil ketahuan. Guru itu kecil, strateginya kita udah banyak sekarang. Kirim ini kemarin ini kemarin. Wah ini apa? Ceknya gimana ya? Kopi dulu. Ini aja nih dulu nih. Kayaknya ini buat besok kali ini nih. Tekan di sini ya. Tekan di HP ada ini. Ismet kirim. Ini namanya. Hah? Makanya itu masih jalan itu. Nggak ada naik lagi biasa. Ini naik. Naik gini nih. WA lagi tuh. Di belakang. Yang rekamnya lagi ini rekam. Hah? Yang rekam. Ini ngerekam. Gedein aja ya. Ntar memang dikecilin ini. Ini WhatsApp. Mau ngeliat sambil ini. Nah ini. Ini belum selesai. Saya tulis. Try now. Kok pakai no phone? Apa tadi? Oh ini untuk WhatsApp-nya. Ini WhatsApp itu. Ini HP kamu kan? HP kamu tadi nggak on ya? Udah on itu. Masih merekam ya? Tuh. Kan nih. Kan. Internet Explorer. Anak gue cepet banget ya. Beda lah. Oh gitu, bintang-bintang ini sih. IC Soft. Hah? Ini IC Soft. Udah. Tadi dulu. Gue disuruh nyari sini ya. Itu dia tuh. Itu masih jalan itu nih. Udah record tuh badannya. Coba kalau ini apa nih, Dri? Bukan itu komando doang. Tuh, pemberitahuan kan. Di kecil nggak bisa nih coba. Tadi dulu. Ini kali nih. Ini apa nih? Ya ini coba. Oh ini. Iya. Oh, nih, iya, masih nih. jalan nih. Stop tuh. Mana ini? Ada stop.